aku marah. Inikah caramu bertindak saat kau di luar kendali? Sekarang aku tidak ingin melihat ibuku harus mengalami ini lagi. Tidak akan pernah, Jeffrey. Jeffrey, aku membencimu. Di episode 8 ini juga kelanjutan dari episode 1 guys. Saat diinterogasi, Detektif Murphy dan Detektif Kennedy memberikan waktu pada Lionel Dahmer untuk menenangkan diri. Tak berapa lama kemudian, Lionel bertanya pada detektif apakah dia bisa melihat putranya. Lionel dibawa ke sebuah ruangan dan Jeffrey dalam keadaan dirantai menemui ayahnya. Melihat kondisi putranya seperti itu, sontak Lionel langsung memeluk Jeffrey. Dan mungkin itu adalah pelukan pertama kali yang Jeffrey dapatkan dari seorang ayah, menandakan bahwa Jeffrey benar-benar sudah merusak ayahnya. Mereka kemudian duduk bersama dengan canggung. Jeffrey memulai pembicaraan dengan menanyakan nenek dan pendingin di rumahnya. Lionel lalu berkata kalau dia gak menyadari betapa sakitnya Jeff selama ini. Lionel ingin jawaban mengapa putranya melakukan itu dan sejak kapan itu dimulai. Karena selama ini Lionel merasa gak ada yang salah dengan cara dirinya membesarkan Jeff. Lionel ingin jawaban bukan untuk para korban, tapi demi dirinya sendiri dan keluarga. Ketika Jeff mengatakan itu dimulai sejak ayahnya mengajarkan tentang eksperimen pada organ binatang, Lionel menyanggah kalau itu bukan kesalahannya. Mengklaim dirinya sebagai ayah yang baik dan bersikeras gak pernah melakukan itu. Jadi Jeff gak bisa menyalahkannya. Kasian banget ngelihat ekspresi Jeff di sini guys. Dia kan hanya berkata jujur karena Lionel bertanya, gak ada niat untuk menyalahkan ayahnya. Sementara itu, Joyce Flynn, ibu kandung Jeff, dikerumuni oleh media berita. Joyce menghindari wartawan dan menuju ke tempat kerja di mana dia harus memberikan hasil tes HIV kepada seorang pemuda berkulit hitam. Joyce memberikan kabar baik dan pria itu menangis haru karena hasil tesnya negatif. Di sini Joyce terlihat sangat perhatian dan peduli pada orang lain. Tapi kenapa enggak pada anaknya? Di rumah, Shari menemukan Lionel duduk sendirian di tengah malam. Dia khawatir karena sudah 5 hari Lionel gak tidur. Shari ingin Lionel menemui dokter untuk meminta obat tidur, tapi di sini Lionel berkata jika pil lah yang memulai semua ini. Dia percaya jika Joyce lah yang bersalah atas apa yang menimpa Jeff karena sudah mengkonsumsi banyak obat saat hamil. Saat Lionel gak mau disalahkan dan berteriak jika semuanya adalah salah mantan istrinya, di sini Shari bertanya balik. Di mana Lionel saat Joyce meninggalkan Jeffrey sendiri di rumah. Bahkan Lionel sendiri gak tahu soal itu. Lionel mulai sadar bahwa dia ikut andil juga dalam masalah ini. Lionel memberitahu Shari jika dulu saat dirinya masih muda, Lionel juga memiliki pikiran buruk. Bahkan pernah merakit dan membawa bom ke sekolah. Lionel berkata jika dia pernah berfantasi seperti Jeffrey juga. Bahkan pernah berpikir bagaimana rasanya membunuh seseorang. Kemudian bermimpi buruk tentang hal itu. Mungkin apa yang dilakukan Jeff saat ini itu diturunkan darinya. Saat Lionel menyalahkan diri sendiri, Shari memberitahu Lionel bahwa David, anak keduanya, tumbuh menjadi anak yang baik dan normal. Jadi itu bukanlah masalah gen, tapi ada hal lain. Pak, Anda tidak boleh ada di sini. Rumah neneknya Jeff yang malang sekarang juga sudah menjadi TKP. Lebih buruk lagi, neneknya itu menderita penyakit pikun dan mengira jika Jeffrey masih tinggal di sana. Parahnya lagi guys, gak ada polisi yang peduli sama sekali. Mereka hanya peduli tentang menggali tempat itu dan mencari bukti. Polisi kok gak punya hati? Gimana gak mau dicaci? Tugas mereka kan harusnya melindungi, bukan semena-mena kayak gini. Kejahatan mengerikan yang dilakukan Jeffrey sudah nyata berdampak luas pada semua orang, termasuk keluarganya sendiri.
Di tempat lain, pendeta Jesse Jackson berjalan bersama keluarga para korban dan orang-orang dari komunitas berkulit hitam dan coklat, kemudian berkhotbah untuk sebuah jemaat di Milwaukee. Di sana juga dihadiri oleh polisi dan petinggi-petinggi pemerintahan. Pendeta ingin menuntut pertanggungjawaban institusi Milwaukee dan pihak berwenang menerima kesalahan mereka tentang bagaimana mereka memperlakukan komunitas yang dikesampingkan, dan suaranya gak pernah didengar selama ini. Massa juga menuntut polisi memberikan bukti atas tindakannya, dan bukan janji-janji manis berupa kata-kata. Karena merasa tertekan, A Chief memberhentikan sementara 2 oknum polisi yang sudah membawa Konerak ke Jeffrey lagi sampai penyelidikan selesai. Tapi mereka berdua justru mengancam Chief balik jika perserikatan polisi akan melawannya. Di acara Geraldo Rivera, Tracy Edwards berbicara tentang pengalamannya dengan Jeffrey Dahmer yang mau membunuhnya. Lalu ada orang yang mengaku teman masa kecilnya Jeffrey di mana wajah dan namanya disamarkan. Dia mengklaim kebohongan dan memberikan keterangan palsu jika ibu tirinya sangat jahat. Dan Jeffrey juga sering dianiaya, dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Hal itu membuat Lionel yang nonton acara tersebut menjadi muak. Lionel kemudian mengunjungi Jeffrey di penjara untuk berbicara tentang bagaimana media menyajikan berita tentangnya. Semua orang menginginkan Jeffrey mati. Jeffrey di sini berkata jika dia juga menginginkan itu, agar dia gak perlu peduli tentang siapa lagi yang ingin membunuh dirinya. Tapi sebagai ayah, Lionel tentu masih peduli dengan putranya. Dia ingin mendapatkan bantuan yang tepat untuk Jeffrey. Lionel berharap untuk bisa meyakinkan hakim bahwa putranya itu gila, agar Jeffrey berakhir di rumah sakit jiwa, bukan di penjara. Tapi Jeffrey menolak karena menganggap dirinya gak gila, dan dia lupa beberapa hal yang telah dilakukannya karena dia mabuk, bukan kesurupan. Lionel juga menolak untuk mendengarkannya dan meminta Jeff jangan berkata demikian saat di pengadilan nanti, karena Lionel dan pengacaranya sudah menemukan presiden hukum tentang kasus serupa dengan Jeff, yaitu pembunuh dan kanibal Ed Gein yang lebih sadis dari Jeffrey. Mereka ingin menggunakan kasus Gein dan menghubungkannya dengan kasus Jeffrey. Cuplikan adegan kebrutalan Ed Gein pun ditampilkan, mulai dari menggantung jasad wanita secara terbalik tanpa kepala, membuat peralatan rumahnya dari tulang belulang manusia, contohnya mangkuk dari tengkorak manusia, dan dia juga mencuri puluhan mayat dari pemakaman. Tapi Ed Gein gak dipenjara, melainkan berakhir di rumah sakit jiwa. Jeffrey menyebutkan kalau cerita itu seperti gak asing baginya, dan dia ingat pernah membaca itu di komik horor. Lionel pun kesal dan menganggap itulah penyebab Jeff melakukan semua ini. Dia berniat akan memberitahu hakim tentang komik itu, tapi pengacaranya mencoba memberi pengertian jika mereka harus tetap fokus berpegang teguh pada permohonan kegilaan. Dan saat di pengadilan, hakim menolak permohonan pihak Jeffrey dan memastikan jika Jeff gak gila. Hal itu membuat keluarga para korban bernafas lega, seakan mendapat harapan untuk melanjutkan menegakkan keadilan. Sidang ditunda dan hakim memberikan kesempatan pada keluarga korban untuk membuat pernyataan di sidang berikutnya yang akan berdampak pada pengadilan. Dan terdakwa juga mendapat kesempatan untuk memberikan pembelaan terakhir sebelum keputusan akhir. Di sana, Josh dan Lionel bertemu satu sama lain dan mereka berdua mulai ribut, saling lempar kesalahan dan tanggung jawab sebelum akhirnya Shari berhasil melerai mereka berdua. Josh pergi menemui salah satu keluarga korban yang bernama Curtis. Dia berbicara dengan neneknya yang bertanya-tanya mengapa Josh datang. Josh mencoba meminta keluarga mereka untuk berbicara atas nama Jeffrey dan meminta hakim memberikan bantuan psikiatris kepada putranya. Namun sang nenek meskipun memahami sebagai ibu mengapa Joyce ingin didengar, nenek itu berkata kalau mungkin sudah saatnya Joyce mendengarkan orang lain. Di pengadilan berikutnya, Sutton Sintasomphone, ayah dari Konerak, berbicara tentang efek yang Jeffrey lakukan pada keluarga mereka. Seperti halnya Shirley Hughes, ibu Tony, berbicara di pengadilan tentang luka yang disebabkan Jeffrey kepada keluarga mereka.
Dia membacakan puisi emosional yang ditulis oleh salah satu teman Tony, yang membuat semua orang yang hadir di sana jadi sedih. Semakin banyak anggota keluarga para korban yang memberikan pernyataan mereka. Bahkan salah satunya ada yang hilang kendali. Rita Isabel, kakaknya Errol Lindsay, yang berteriak memaki Jeffrey dan gak akan pernah memaafkannya. Dan saat tiba giliran Jeffrey untuk bangun dan membaca sebuah pernyataan, intinya Jeffrey mengakui kesalahannya dan memahami dampak beserta kerugian yang dialami keluarga para korban. Hanya maaf yang bisa dia sampaikan dan bersedia untuk dipenjara. Dia juga mengatakan jika dirinya melakukan semua itu bukan atas dasar kebencian. Jeff juga sadar jika dia gak bisa mengembalikan keadaan. Sidang pun diputuskan Jeff dihukum seumur hidup. Sementara Lionel yang melamun dan keluar dari pikirannya sendiri seakan gak mendengar apapun sejak tadi. Shari kemudian menyadarkannya. Dan setelah sidang, semua orang dan keluarga korban bersukacita mendengar berita itu, termasuk Glenda dan Cassandra putrinya. Lionel dan Shari pergi menemui Jeffrey yang sudah pasrah menerima nasibnya. Lionel memeluk Jeff dan mulai menyalahkan dirinya sendiri sebagai ayah yang buruk karena selama ini telah mengabaikan Jeffrey dan membiarkannya berfantasi tentang eksperimen organ binatang hingga melampaui batas. Ayahnya juga gak pernah mau mendengarkan Jeff selama ini yang ingin menceritakan masalahnya. Di sini, Jeff hanya berkata gak apa-apa dan ayahnya berjanji akan sering mengunjungi Jeff ketika Jeff dibawa oleh polisi. Ekspresi datar Jeff di sini akan membuat orang yang menonton menangis, meski kita sudah tahu kejahatan yang dilakukannya gak termaafkan. Di rumah, Joyce menulis surat wasiat tentang tanggung jawab dirinya atas apa yang terjadi pada Jeff. Joyce juga minta maaf pada David, anak bungsunya, dan mengatakan dirinya adalah ibu yang buruk. Dia juga meminta maaf pada keluarga korban sebelum akhirnya menyalakan oven dan merobek selang gas sampai memenuhi ruangan. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian yang terjadi membuat keluarga Dahmer berada di dalam kesulitan. Jadi, Lionel mengisi waktu kosongnya untuk menulis novel tentang kisah putranya. Bahkan, Lionel lupa jika dia memiliki satu anak lagi, yaitu David. Shari datang dan memberitahu jika mantan istrinya mencoba melakukan bundir dan untungnya selamat. Shari juga memberitahu jika David baik-baik saja. Kita bisa lihat dari ekspresi wajah Shari kalau dia sangat prihatin dengan Lionel yang lagi-lagi mengabaikan anaknya yang lain dan lebih memilih fokus menulis cerita. Ternyata di kepolisian juga gak ada yang berubah. Dua oknum yang membiarkan Conera kembali ke Jeffrey sebelumnya sudah ditugaskan kembali. Kabar itu membuat Pendeta Jackson terkejut dan akan berjuang di pertarungan berikutnya. Berikutnya lagi, sampai pejuang mati. Namun tetap gak akan ada yang bisa merubah sistem pemerintahan. Pertarungan berikutnya. Dan pertarungan berikutnya. Dan berikutnya. Sejujurnya aku menginginkan kematianku sendiri. Ini adalah kasus untuk memberitahu dunia bahwa aku melakukan yang kulakukan bukan karena alasan kebencian. Aku tidak membenci siapapun. Aku tahu aku gila atau jahat atau keduanya. Sekarang aku percaya bahwa aku gila. Para dokter telah memberitahu aku tentang penyakitku dan sekarang aku merasa tenang. Aku tahu banyak kerugian yang telah kusebabkan dan aku telah mencoba melakukan yang terbaik yang aku bisa setelah penangkapan untuk menebus kesalahan. Tapi tidak peduli apa yang kulakukan, aku tidak dapat membatalkan kerusakan yang mengerikan yang telah kusebabkan. Upayaku membantu mengidentifikasi jasad yang ada adalah yang terbaik yang bisa aku lakukan, dan itu hampir tidak ada apa-apanya. Aku merasa sangat buruk atas apa yang kulakukan terhadap keluarga miskin itu, dan aku memahami kemarahan mereka.